min ahwali ahli dolal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammad asril jamal wa mambail kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil utuwi wal asol amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin, para ulama, para tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, utamanya akhina fillah Al-Ustaz Abdul Latif bin Ayah Ali bin Abdul Wahab Al-Mursyid wal Khalifah Victory Qatil Qatiliyah wa Naqsyabandiyah. Hadirin hadirat hafizahullah. Siang ini pertama-tama siang pagi ya. Pagi ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada jamaah Al-Hidayah Kampung Rawasari Kota Jambi, jamaah Al-Hidayah Rawasari Kota Jambi yang telah berkenan melalui saya untuk menghantarkan hadirin sekalian ngaji dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kami, mudah-mudahan terima kasih kami kepada jamaah Mushola Al-Hidayah Rawasari Kota Jambi, Ustaz Abdul Latif dan para jamaahnya. Terima kasih kami, mudah-mudahan oleh Allah dikategorikan perwujudan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ashkarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala ashkaruhum linnas. Sabda Rasul, sungguh orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kami berterima kasih kepada jamaah Hidayah Rawasari Jambi yang notabene sama manusia, artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hafizahullah, saya datang dari Jawa kemarin sore bersama dua teman ini. Pertama Kiai Haji Lukman Zubairi dari Bruno Purworejo, beliau pengasuh pondok pesantren Zubairi Siap Bruno. Kebetulan ada keluarga beliau, ada yang dapat keluarganya seperti dari Wonosobo yang kali ya, yang putranya Pak Asman sih ya, karena lima baru ya kan, ya Inggris ya Inggris saudaranya itu. Beliau pernah adik dari Kiai Haji yang betul bapaknya Pasman. Ini adik peradiknya Kiai Haji Ibnu Hajar Tempel Sari Kakak Jawa Solo. Kiai Haji Ibnu Hajar gurunya Wali Mbah Maklim. Hadir juga ini keponakan saya Ustaz Nanan Faurozi, ini juga
Haji Mutahar Darman Berjanrojo Ki Mutahar, temannya Ayah Ali bin Abdul Hamid. Siang ini peringatan Maulid Nabi. Di dalam sejarah, orang yang pertama-tama memperingati kelahiran Nabi adalah Nabi sendiri, bukan yang lain. Maka Nabi tiap-tiap hari Senin puasa. Ada yang tanya, Nabi kok tiap Senin puasa? Nabi menjawab dengan sangat sederhana, fihi ulitu, karena Senin itu kelahiranku, maka saya puasa. Sederhana, fihi ulitu, rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Maka peringatan hari kelahiran adalah peringatan yang diperbolehkan oleh syariat agama Islam. Kelahiran siapa saja, Bapak mau memperingati kelahiran Bapak sendiri boleh, tidak masalah. Kelahiran putra Bapak boleh, kelahiran Bapak boleh, mau memperingati kelahiran juragan Bapak juga boleh. Mau memperingati kelahiran ibu Bapak juga boleh. Kalaupun mau memperingati kelahiran saya juga boleh, tidak apa-apa. Mau memperingati kelahiran saya boleh, tidak apa-apa. Apalagi kelahiran pemimpin kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi memperingati 7 hari sekali, tiap-tiap hari Senin. Enggak setahun sekali Nabi itu. Artinya peringatan di kelahiran ini setiap saat boleh. Maka ada syair dan berjanji tiba, walau anna awilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Yang kedua, peringatan Maulid Nabi berbentuk pengajian umum kayak begini. Pertama-tama yang mengadakan seorang raja dari kerajaan Irbili. Irbili itu dekat Baghdad, dekatnya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu wa qaddasallahu sirrul aziz. Yang mengadakan seorang raja yang nama aslinya Udfaruddin bin Zainuddin, yang terkenal dengan nama Sultan Al-Farsah, raja kerajaan Irbili. Beliau mengadakan Maulid Nabi karena pertama-tama melihat kondisi kerajaan Irbili ketika itu, ekonomi morat-marit, pertanian morat-marit, perdagangan morat-marit, pendidikan morat-marit. Walhasil terjadi krisis yang berkepanjangan di semua sektor kehidupan manusia. Akhirnya Sultan punya gagasan, saya ingin mengadakan peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan habis Maulid Nabi yang semula krisis menjadi stabil. Dibentuklah panitia Maulid Nabi. Diadakan tidak kepala tanggung 7 hari 7 malam. Jadi peringatan Maulid Nabi pertama di Irbili itu 7 hari 7 malam. Diadakan aneka hiburan segar dan ringan, semacam karnaval dan sebagainya, lomba-lomba. Rakyat dikumpulkan semua, para pejabat pun diundang semua, para kiai diundang semua. Hari terakhir pengajian akbar mulai habis zuhur sampai jam 4 malam pengajian. Jadi kalau saya bicara cuma 2 jam itu ringan sekali. Jadi
Maulid Nabi pertama berlangsung habis subuh sampai jam 4 malam. Mengundang mubalik dari Maghribi Afrika, Syekh Abdul Fattah Ibnu Diyah sang mubalik berbicara. Maulid Nabi berlangsung di sekitar Baghdad, sekitar Syekh Abdul Qadir Jailan radhiyallahu anhu mengundang mubalik dari Maghribi Afrika sekitar daerah Syekh Abdul Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu. Berbeda kedua di atas puluhan ribu kilometer, coba bayangkan ketika itu. Maka kalau Rawasari cuma undang bercampur rocalah kecil sekali biayanya, tidak terasa gitu. Betul? Bicara Maulid. Syekh Abdul Fattah Ibnu Diyah sang pembicara ketika memberikan ceramah Maulid menggunakan kitab, pakai kitab berjudul At-Tabir fi Maulidil Basyirin Nadhir. Ada makalahnya, ada kertas kerjanya, biar gak diladar bicaranya gitu. Sejarah Syekh Abdul Fattah Ibnu Diyah sang mubalik di tengah-tengah membaca kitab, baca sejarah Nabi, beliau baca sholawat pakai lagu. Akhirnya Hadroh mengiringi gitu. Begitu baca sholawat pakai lagu diiringi hadroh, Syekh Abdul Fattah Ibnu Diyah berjoget. Karena mubaliknya berjoget, para hadirin ikut berjoget semua. Bahkan sang raja ikut berjoget. Sejarah. Maka Maulid Nabi pertama penuh dengan joget sejarah. Tentu juga bukan joget dangdut dan koplo. Jogetnya joget samaan gitu. Kalau Bapak lihat di Aceh itu samaan betul. Apa? Sama. Joget-joget sama. Kalau di kampung saya di Jawa namanya rodat. Joget sama. Yapin betul. Jadi Maulid Nabi penuh dengan joget ini. Maka kalau Maulid ini tidak pakai joget kurang lengkap nanti. Betul? Pakai joget. Sejarah. Yang hadir Maulid baik itu cuma melihat perlombaan-perlombaan atau ikut hadir di majelis pengajian, semuanya dijamu oleh sang raja. Saking banyaknya pengunjung, sang raja memotong 5.000 ekor kambing, 100 kuda, 10.000 ayam. Itu Maulid Nabi pertama. Tengoknya pada jajan, ngerti kan enggak? Nampaknya ada 30.000 nampan lengkap, ada roti yang ada menteganya. Maka Maulid Nabi itu hendaknya maksudnya ada menteganya. Maulid Nabi kok roti kering itu tidak ada sejarah. Ini mah martabak manis. Betul? Sejarah. Habis Maulid Nabi, kerajaan Erbili, ekonomi tetap tertata, pertanian tertata, pendidikan tertata. Walhasil terjadi stabilitas di semua sektor kehidupan manusia. Akhirnya dicontoh negara-negara lain, Mesir, mencontoh Pakistan, Yaman, bahkan masuk di Indonesia. Maulid Nabi pertama di Indonesia ini berlangsung di
Aceh diperlaksanakan Cendrawasih yang mengadakan Sultan Markus Soeh sejarah. Kalau di Jawa Maulid Nabi pertama berlangsung di Demak yang mengadakan Syekh Alam Akbar Jumbun Silwo yang terkenal dengan nama Raden Patah Sultan Demak Bintoro, kelahiran Palembang, putra Prabu Brawijaya Jawa Timur. Sejarah. Jadi Maulid Nabi pertama di Jawa berlangsung di Demak sekaligus peresmian masjid Demak. Wali-wali yang sepuh baca doa surat apel, surat bunga. Wali-wali yang muda-muda jadi panitia. Bahkan ada keseniannya, ringgit 4 juta wayang kulit. Maulid Nabi pertama berlangsung pakai wayang. Mubaliknya sekaligus jalannya adalah Sunan Kalijogo. Sejarah. Maka namanya wayang. Wayang itu singkatan wajib sembahyang gitu. Dalam bukunya begitu. Maka orang yang suka nonton wayang kok nggak pernah sholat, itu nggak ngerti sejarahnya wayang. Di sini ada kapal wayang. Ada. Nanti siang saya kenal di wayang. Oh wayang. Wayang dan wayang juga itu. Sering sembahyang namanya wayang itu. Jadi Maulid Nabi pertama di Jawa itu mubaliknya sekaligus dalamnya Raden Syahid Sunan Kalijogo. Sejarah. Sunan Kalijogo di tengah-tengah berceramah baca sejarah Nabi, beliau baca 2 kalimat syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Beliau baca 2 kalimat syahadat sekaligus diartikan. Bacanya pakai lagu, terus diiringi terbang juga. Lagu asli dari Jawa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
masyarakat tanah Jawa berbondong-bondong masuk Islam. Maka Islam di Jawa berkembang pesat setelah ada Maulid Nabi sejarah. Maka kalau ada orang nggak senang sama Maulid Nabi, berarti nggak senang dengan perkembangan Islam itu. Sejarah. Berkembang pesat. Maulid Nabi pertama di Demak ini kebetulan ketua konsumsinya orang Purworejo. Muridnya Sunan Kalijogo tidak begitu alim, tidak begitu pintar ngaji, maka dikasih tugas ketua konsumsi. Namanya Raden Cokrojoyo. Raden Cokrojoyo dari Bagelen Purworejo. Muridnya Sunan Kalijogo. Orangnya tidak begitu alim. Kan kalau Purworejo kan tidak begitu alim orangnya. Jadi ketua konsumsi. Kalau ada orang Purworejo kok sekarang jadi beban, dia lumayan sekali itu. Dulu kan malah ketua konsumsi. Namanya Cokrojoyo, seorang petani dari desa Karyetan, kecamatan Bagelen Purworejo. Petani, tukang beres, tukang sadap kelapa. Ngerti beres Pak ya? Sadap kelapa. Itu Cokrojoyo kalau nyadap kelapa itu biar nggak cepet capek, itu sambil lari-lari sambil nyanyi. Nyanyinya pakai bahasa Jawa. Hanya di donglo tanggelan mau beres buntute bubung. Dan kalau nyadap kan ada bumbunya di belakangnya di bubung apa kalau di sini? Tarik. Tidak, bubung itu yang taruh di sini, yang dari pring itu. Cokrojoyo itu bilang sambil jalan, kali sambil lari dong tanggal dong mau dari sebelum dia bubung gitu. Apa namanya? Yang dari bambu itu. Tahu, betul tahu. Jadi Cokrojoyo sambil lari-lari bilang dong tanggal dong mau dari sebelum dia bubung gitu. Ada wali yang lagi dakwah di pantai selatan Pulau Jawa. Seorang wali dari pantai utara, Raden Syahid Sunan Kalijogo. Sejarah. Nanti kamu kalau mau nyadap bacaannya nggak cuma begitu. Gimana? Saya kasih tuntunan ini, diajari baca syahadat, istighfar, selawat. Dikasih tahu. Nanti kalau kamu mau nyadap, tolong baca Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu dia berangkat nyadap kelapa, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kadang-kadang sampai 19 kali. Habis baca Bismillah, tetap baca 26 lantung. Jadi bacaannya Arab dibaca, Jawanya juga dibaca, namanya kolaborasi. Pagi-pagi bangun tidur, kaget. Hasil sadapan kelapa itu berubah menjadi emas. Itu keramatnya Sang Guru Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dapat keramat dari Sang Guru Sunan Bonang. Pulang kali dipandang menjadi emas. Keramat para wali adalah bagian dari mukjizat para nabi. Maka barang siapa yang tidak iman dengan keramat para wali, dikhawatirkan tidak iman dengan mukjizat para nabi. Tidak sah imannya, betul? Maka dalam manaqib dikatakan ingkaru karomati auliya yu'ati ila ingkari mukjizat al-anbiya wa ingkaru mukjizat al-anbiya mufsidun lil iman. Akhirnya Cokrojoyo, saya nyadap kelapa dapat emas, itu yang ngajari saya orang yang pakai belangkon. Sunan Kalijogo selamanya pakai belangkon. Allah enggak punya belangkonnya yang penting
bersih hatinya, betul? Walaupun pakai belakon, asal bersih hatinya dia akan jadi wali. Akhirnya menemui Sunan Kalijogo, minta diakui sebagai muridnya. Sunan Kalijogo bilang, Cokrojoyo, kamu saya akui jadi muridku, aku akan melihat kesetiaanmu kepadaku. Aku punya toga, akan catat-catatkan di tolong kamu tunggu. Kamu jangan beranjak dari sini sebelum aku datang ke sini. Sunan Kalijogo dakwah di pantai utara Jawa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Yo ingat, saya masih meninggalkan seorang santri namanya Cokrojoyo di kampung Gunung Damar, Luwano, Purworejo 11 Tatan, Purworejo Maron 2 km. Namanya kampung Gunung Damar. Di situ ada makam tokoh Purworejo namanya Tiang Gagak Handoko. Salah satu keturunan Gagak Handoko menjadi ulama besar di Cilacap. Silah gaji Bagawi Hanafi Sudian Cilacap, Mursyid Toriko Syatoria Sudian Cilacap. Akhirnya Kalijogo mencari di kampung Gunung Damar, tidak ketemu. Sudah berujung hutan belantara yang amat lebat. Dicari-cari tidak ketemu. Akhirnya Kalijogo bilang, ini biar cepat ketemu, hutannya saya bakar saja. Hutannya dibakar, tongkatnya masih utuh, dibakar tidak rusak. Cokrojoyo masih duduk, Cokrojoyo silah mata kutu, tahu mata kutu? Kayak nggak bergerak. Cokrojoyo dibakar nggak mati, cuma badannya pada gosong, kata orang Jawa geseng. Kemudian dikasih lakon Sunan Geseng. Itu namanya aslinya Cokrojoyo, muridnya Sunan Kalijogo. Suatu ketika beliau bikin masjid. Beliau bermukim di desa Luwano, Purworejo, bikin masjid di situ. Suatu ketika berkunjung sang guru dan teman mau pulang ke Purworejo, singgah di desa Kleteran Gerabak Magelang, wafat di Kleteran Gerabak Magelang, dimakamkan di Tirto Gerabak Magelang. Bikin masjid di luar. Masjidnya sampai sekarang masih utuh. Dari kampung saya 7 km ke arah Magelang, di desa Luwano. Masjidnya Sunan Geseng. Banyak para kiai dari Jakarta, dari Jawa Timur, cuma tabarukan sholat duha berkah di Masjid Sunan Geseng. Maka di kampung kami ada lagunya, Sunan Geseng, murid Sunan Kalijogo, bangun masjid ing Luwano Purworejo, tekan saiki bangunane isih ono, pingin beso monggo tindak ning Purworejo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
masjid ing Luwano Purworejo tekan saiki bangunane isih ono ingin tekso ogo tindak ning Purworejo ayo Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmilahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi bahrofingi kuning sunggah Imam Puro Bahzar kasih eyang kiri Sumartoko Samudane Pangeran Joyo Kusumo Awak langit eyang depan di Pomontoro Salim Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmilahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Maka Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti, beliau usianya 54 tahun, hasil karyanya ratusan kitab, beliau hafal 400.000 hadis. Beliau punya kitab berjudul Fatwa Imam Asyuyuti, kodifikasi fatwa Imam Asyuyuti. Di situ beliau menjelaskan melihat maulid nabinya Sultan Butuh Farsah berhasil merubah dari krisis menjadi stabil, maka Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan hendaknya kalau mengadakan maulid Nabi itu contohlah Sultan Butuh Farsah. Maka menurut Imam Asyuyuti maulid Nabi itu syaratnya ada 4. Siang ini 4 syarat akan saya lihat ada nggak di sini. Betul? Pertama kata Imam Asyuyuti, ijtima'un nas, kumpulnya orang banyak. Ini sudah saya lihat udah banyak dan orang semua, betul? Syarat lokal sudah ada. Betul? Syarat yang kedua kata Imam Asyuyuti, qira'atuma tayassara min qira'atil Qur'an, membaca sebagian ayat suci Al-Quran. Qira'atuma tayassara min ayatil Qur'an, baca sebagian ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, qira'atuma tayassara min ahwaril walidati min sirati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, membaca sebagian riwayat Nabi. Sudah tadi ya, kita baca terus ya. Jadi sejarah ada sudut turun, ada nasab, ada riba, ada hadis dan sebagainya. Cuma di Indonesia paling tua ini nasab. Yang nyusun Al-Barzani nasab sama dengan yang nyusun manaqib Said Hasan, Said Sa'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzani. Itu yang paling tua. Jadi syarat yang keempat ini, maaf, ada kaitannya dengan biaya ini, dengan berhutang. Kata Imam Asyuyuti syarat yang keempat, ikhrajul walimah, ada apa? Jamuannya dulu. Udah siap tadi itu ya? Bahkan di sebagian daerah, kemarin saya maulid Nabi di Brunei di dekatnya Kiai Haji Lukman Zubairi,
saya dapat berkat itu telurnya ada 42 telur. Yang seorang telurnya. Terus ada apa ingkungnya itu. Berkatnya ada sarungnya sekali. Maka tadi saya mengatakan Maulid Nabi pertama di mana? Sultan David di Irbil itu telurnya menghabiskan 100.000 telur. Nampan untuk apa? Untuk tempat makanan namanya apa? Nampan ya. Ada 30.000 nampan. Telurnya ada 100.000 telur untuk jamuan pagi. Itu belum termasuk telurnya orang Rawasari juga. Saya akan nambah yang nomor 3. Baca sebagian sejarah Nabi itu orang yang paling soleh, Pak. Nabi mengatakan, "Idza dzukira sholih nazalatir rahmah." Ketika ada orang soleh disebut namanya, dibaca riwayatnya, Allah turunkan belas kasihan. Dengan perantara saya baca sejarah Nabi, saya yakin siang ini Allah menurunkan beribu rahmat di Rawasari sini. Saya punya kitab namanya An-Nikmatul Kubro Al-Alam, nikmat yang besar di atas al-alam, karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami, berisi sejarah Nabi. Di situ disebutkan Bu Aminah ibu Nabi mengatakan, "Maaf Pak, saya nanti pakai bahasa kadang-kadang ya. Kadang-kadang pakai bahasa persatuan, bahasa Indonesia, kadang-kadang pakai bahasa Jawa, bahasa Linyong, Siro, Asli. Betul? Untuk bahasa Bu saya sampai tidak bisa." Bu Aminah ibu Nabi mengatakan, "Ketika aku hamil kekasihku Muhammad menjelang 1 bulan memasuki bulan Rajab, aku lagi tidur, tiba-tiba aku bermimpi ketemu orang laki-laki yang tegak bagus, harum baunya, semerbak wangi, ceria wajahnya. Dia langsung manggil, tapi yang dipanggil bukan saya, yang dipanggil yang ada dalam kandungan menjelang 1 bulan. Ia manggil-manggil dengan amat jelas, 'Marhaban bika ya Muhammad,' selamat datang hai Muhammad. Jadi Bu Aminah sudah ngerti, dia hampir 1 bulan, sudah ngerti sang putra dalam kandungan bernama Muhammad, sudah ngerti. Ada yang panggil-panggil, 'Marhaban bika ya Muhammad.' Anda siapa Pak? Aku kan Abi Adam, bapaknya para manusia, anak Adam Abul Basar. Madaturi, ada perlu apa Nabi Adam? Aminah, kabar gembira untukmu Aminah. Yang ada dalam kandunganmu menjelang 1 bulan adalah Sayyidul Basar wa fakhru Rabi'ata wa Budur, pemimpin sekalian manusia, kebanggaan suku Rabi'ah dan suku Budur. Jadi Bu Aminah sudah ngerti, hamil 1 bulan, sang putra bernama Muhammad, sudah ngerti, dan sudah ngerti kelak jadi pemimpin, sudah ngerti. Menjelang hamil 2 bulan, Bu Aminah bermimpi lagi ketemu orang yang tegak bagus, ceria wajahnya, harum semerbak baunya. Kata Aminah, ia manggil-manggil, tapi yang dipanggil bukan aku, yang dipanggil bayiku yang ada dalam kandungan menjelang 2 bulan. Ia memanggil-manggil dengan amat jelas, 'Assalamualaikum ya Rasulullah,' salam untukmu hai utusan Allah. Jadi Bu Aminah sudah ngerti putra yang ada dalam kandungan menjelang 2 bulan sebagai Rasul, sudah ngerti. Aminah tanya, "Anda siapa Pak?" Dia bilang, "Ana Sis, aku Nabi Sis Aminah. Ada perlu apa?" Kabar gembira Aminah, yang ada dalam kandunganmu menjelang 2 bulan adalah Shahihut Ta'wil wal Hadis, Nabi yang pandai menakwili berbagai permasalahan dan pandai mengajarkan berbagai ilmu. Menjelang 3 bulan, saya percepat kasetnya. Menjelang 3 bulan, betul,
supaya syarat keempat segera terselesaikan. Betul? Menjelang 3 bulan bermimpi lagi, ketemu laki-laki yang agak bagus. Kata Aminah, ia manggil-manggil, tapi tetap bukan aku yang dipanggil. Yang dipanggil bayiku yang ada dalam kandungan menjelang 3 bulan. Ia memanggil dengan amat jelas, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salam untukmu hai Nabi Allah. Anda siapa Pak? Dia bilang, Aminah, aku kan Nabi Idris. Ada perlu apa? Kabar gembira Aminah, yang ada dalam kandunganmu menjelang 3 bulan adalah An-Nabi Rois, Nabi yang jadi pemimpin. Pemimpin itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Rois. Rois itu artinya pemimpin. Maka di Jakarta ada pemimpin namanya Pak Amin Rois. Pemimpin terawih 8 rakaat gitu. Pemimpin subuh nggak pakai kunut. Pemimpin Jumatan adanya 1. Pemimpin sholat nggak pakai soli, betul? Betul? Mengandung hampir 4 bulan, bermimpi lagi. Kata Aminah, ada orang yang manggil-manggil, tetap bukan aku yang dipanggil. Bayiku yang ada dalam kandungan menjelang 4 bulan, ia panggil dengan amat jelas, Assalamualaikum ya Habiballah. Salam untuk wahai kekasih Allah. Anda siapa Pak? Aku Nabi Nuh. Nabi Nuh itu hurufnya ada 3, N-U-H. N-U-H. Nabi yang ada hurufnya N-U ya Nabi Nuh itu. Saya cari Nabi yang ada hurufnya HTI kok tidak ada ya. Betul? Tidak ada. Kalau NU ada. Karena NU didikan atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam. Yang harus kita ikuti ini organisasi keagamaan yang didikan atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam, bukan atas dasar kesepakatan umat Islam. Kalau kesepakatan umat Islam tidak dijamin benarnya, yang dijamin benarnya adalah kesepakatan ulamanya umat Islam. Maka Nabi mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Itu membuat mudhof yang disebut cuma mudhof ilaih, mudhofnya tidak dibuat tapi tetap berfungsi. Maka hadis la tajtami'u ummati ala dhalalah lengkapnya la tajtami'u ulama ummati ala dhalalah, begitu. Yang disebut cuma mudhof ilaih, mudhofnya enggak disebut. Sayangnya jenengan mudhofnya enggak ngerti, mudhofnya enggak kan dulu dari pesantren gitu. Maka pesantren itu penting, betul? Pesantren itu penting. Hari ini ada sebuah penelitian riset. Ternyata orang-orang tua yang putra-putranya di pesantren itu rata-rata usianya lebih panjang-panjang daripada orang-orang tua yang putranya tidak di pesantren. Itu riset penelitian kampus itu. Itu hasil riset itu. Orang-orang tua yang putra-putranya di pesantren rata-rata usianya lebih panjang daripada orang-orang tua yang putranya tidak di pesantren. Itu hasil riset. Bahkan saya sering mengatakan di daerah kami di Jawa ini, orang yang paling berani menentang Belanda itu santri pondok, bukan yang lain. Yang paling berani menentang Belanda itu santri pondok. Ada santri pondok menghimpun kekuatan perang mengusir Belanda 5 tahun. Seorang santri bernama Ontowilyo menjadi santrinya Ki Haji Hasan Besari dan Gazi Nur Sodik Tegal Sari Jetis Ponorogo Jawa Timur. Mengaji tafsir jalan kepada Ki Haji Baidowi santren Baghdad Purworejo. Ki Haji Baidowi punya putra namanya Ki Haji Hasan Mukibat. Salah satu keturunan Ki Haji Hasan Mukibat hari ini menjadi Menteri Perhubungan. Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi kelahiran Palembang, itu cucu dari Kiai Purworejo. Sejarah. Ontowilyo
beliau mengaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu kekebalan tubuh kepada Kiai Haji Nur Muhammad Nabi Wongso Salaman Magelang. Ilmu kekebalan tubuh itu sejenis nelan gotri gitu, kayu siki. Beliau mengaji ilmu tarekat kepada Kiai Haji Taftazani Kartoso. Sejarah beliau wafat dan dimakamkan di Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Sudah pernah ke Pantai Losari belum Pak? Sudah ke sana. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Kata anak-anak muda, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji, tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji, pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis merang-rang kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benar Mas. Betul? William Pak, patungnya naik kuda, pakai sorban, ada kerisnya, ada di alun-alun Kota Magelang. Ontorio oleh pemerintah namanya dijadikan nama kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Peburan. Bahkan oleh pemerintah Ontorio namanya dijadikan nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontorio terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Itu santri guru ngaji tarekoh itu. Namanya asli Ontorio, namanya Kiai Abdul Hamid, nama masyhurnya Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontorio Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tarajawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Basrarul Awal. Jadi Kiai kadang sudah payah-payah menghafalkan tidak diundang juga. Saya lagi barangkali ada yang mau merekam di Diponegoro ini orang soleh Pak, kekasih Allah. Orang soleh disebut namanya, Allah turunkan belas kasihan. Yang mau merekam silahkan bawa ya. Ini nama orang soleh ini penting. Turunan Diponegoro banyak menjadi orang besar. Di antaranya Kiai Haji Badrus Shalih Arif Purwastinggi masih banyak. Siap nggak Be? Siap lah mana? Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontoweyo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tarajawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Basrarul Awal. Itu orang soleh. Ulangi sekali lagi, Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontoweyo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tarajawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Basrarul Awal. Iya, ini nama apa gelarnya gitu. Tadi ngandung berapa bulan Pak ya tadi? Saya percepat sekarang, ngandung 5 bulan. Bermimpi lagi, ada orang manggil-manggil, Assalamualaikum ya sobat Allah, salam untukmu, hai pilihan Allah. Anda siapa Pak? Tadi Nabi Nuh bilang Aminah yang dalam kandunganmu 4 bulan itu sohibun nasi wa futuh, Nabi yang pandai menolong dan pandai membuka hati-hati yang gelap. Hamil 5 bulan ketemu Nabi Hud, bilang Assalamualaikum ya subhanallah, Anda siapa Pak? Saya Nabi Hud. Ada dulu apa? Kabar gembira Aminah yang ada dalam kandunganmu menjelang 5 bulan. Sohibu syafa'ah al-utmah fil yaumil ma'ud, Nabi yang punya syafaat yang agung kelak di hari kiamat. Menjelang 6 bulan bermimpi lagi, ada orang manggil-manggil Assalamualaikum
Subhanaka ya rahmatullah, Anda siapa Pak? Aminah, aku kan Nabi Ibrahim yang punya gelar Al-Khalil, anak Ibrahim Al-Khalil. Ada perlu apa? Kabar gembira Aminah. Yang ada dalam kandunganmu menjalankan bulan An-Nabi Jalil, Nabi yang agung. Salah satu keagungan Nabi Pak, orang kok sering menyebut nama Nabi, kotoran di hati dan pikiran dibersihkan oleh Allah. Yang sering menyebut nama Nabi. Jangankan sampai menyebut nama Nabi, orang baru menyebut gelar Nabi saja, hati dikasih ketentraman. Baru menyebut gelar Nabi, belum namanya langsung. Maka grup hadrot suka memanggil gelar Nabi, suka nyebutnya pakai lagu. Saya pernah dengar dan bisa melihat. Nabi punya gelar Habibul Qorbi. Kalau bapak mau nyebut Habibul Qorbi, tentram hatinya, dipanggil pakai lagu. Saya pernah dengar, ya Habibul Qorbi, ya Khairul Baroya, ya Dijik Habib Habib Rasul.
hamil 7 bulan bermimpi lagi Bu Aminah ketemu seorang nabi. Manggil kata Aminah, yang dipanggil tetap bukan aku, yang dipanggil bayi yang ada dalam kandunganku menjelang 7 bulan. Yang manggil dengan amat jelas, assalamualaikum ya man ikhtarallah. Salam untuk wahai orang yang jadi pilihan Allah. Anda siapa Pak? Ismail. Aminah, aku kan Ismail yang dulu di sebelah itu bukan? Anak Ismail Adabi. Ada perlu apa? Kabar gembira Aminah. Yang ada dalam kandunganmu menjelang 7 bulan adalah anak birojih wal malik, nabi yang unggul derajatnya dan ceria wajahnya. Menjelang 8 bulan saya percepat ini biar salah keempat segera terselesaikan. Betul? Menjelang 8 bulan bermimpi lagi. Ya, saya cuma senang mudah-mudahan Bapak sebenarnya istiqomah ya. Lahiriah kerja keras, batinnya berdoa, betul? Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti bekerja. Allah berfirman, harrik yadaka unzil alaika rizqo. Gerakkan tanganmu mencari nafkah, kata Allah. Aku turunkan rezeki untukmu. Maka jangan berhenti bekerja, betul? Nabi juga kerja, Nabi 11 tahun mengembala kambing, 15 tahun berdagang Nabi. Tapi jangan kerja saja, tapi harus doa. Allah berfirman, man lam yakuni al-tubu alaihi, gak pernah berdoa aku marah kepadanya, kata Allah. Jangan sampai Allah marah kepada kita, maka jangan berhenti berdoa. Syukur kalau bisa doa begitu banyak Anda hafal. Kalau pun gak hafal gak apa-apa, Allah kasih solusi. Kalau gak hafal sama doa, Allah berfirman, man sholahu dzikri an mas'alati aqaitu qabla ayyas'ani. Firman Allah, barang siapa yang rutin berzikir kepadaku sampai gak sempat minta apa saja, aku kasih apa saja sebelum minta apa saja. Maka rutinkan berzikir, biar rutin pakai guru namanya tarikat. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarikat mendampingi Bung Karno. Ada putra tarikat dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, guru tarikat Naksabandiyah Khalidiyah. Punya putra mendampingi Bung Karno bernama Muhammad Hatta. Pak Hatta itu putra tarikat sebagai wakil presiden pertama. Tarikat itu menghantarkan kemerdekaan sejarah. Lahiriah kita kerjakan sebabnya doa. Kalau doa begitu banyak gak hafal, yang penting rutin berzikir. Zikir itu lebih utama daripada surga seisinya. Adzikru afdalu minal jannah wa ma fiha. Zikir itu lebih utama daripada surga seisinya. Kenapa? Li'anna dzikra haqqullahi. Zikir itu hak Allah. Wal jannata hakul ibad. Surga adalah hak hamba. Hak Allah di atas hak hamba. Maka zikir lebih utama daripada surga seisinya. Maka jangan berhenti berzikir, betul? Tadi hamil berapa bulan Pak? Ketemu Nabi Musa alaihis. Nabi Musa manggil-manggil, assalamualaikum, assalamualaikum ya akhirat Allah. Salam untuk wahai pilihan Allah. Anda siapa Pak? Aku kan Nabi Musa, putranya Pak Imran. Nabi Musa ayahnya bernama Imran. Nama Imran Pak oleh Allah dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Maka di Al-Quran ada surat berjudul surat Ali Imran. Suratnya amat panjang, saya tidak hafal. Saya hafalnya surat yang pendek-pendek kayak Al-Masri, Fala, Bina, saya hafal. Kalau Ali Imran, Al-Qur'an, Makika, saya tidak hafal. Betul? Kalau pendek-pendek hafal. Maka dulu ada cerita, ada santri pondok anak tiga. Ditanya, Kiai kok namanya nama surat semua? Yang dua surat yang pendek-pendek, yang satu surat yang panjang. Kamu namanya siapa? Saya Nasri Pak Kiai. Kamu namanya Nasri? Kamu harus hafal surat Al-Nasri, namanya Nasri Pak. Itu namanya sportif. Kamu enggak hafal. Kamu siapa? Saya Falaki. Nama surat lagi? Iya. Kamu? Saya Imran. Nama surat lagi? Kamu namanya siapa? Kamu siapa? Falaki. Kamu harus hafal surat
sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kamu namanya sportif. Namanya Falaq ya apa surat Al-Falaq. Akhirnya Imron ini gelisah. Kalau sudah dia nggak apa berarti apa aja. Tanya sama Kiai, kamu namanya siapa? Diam saja dan sebagainya. Namanya siapa kamu? Diam saja. Iya siapa kamu? Akhirnya dia bilang, Kiai, saya namanya Imron tapi dikasih julukan Kulhu gitu. Maka julukan itu gelar itu penting, ada solusi, ada weapon gitu loh. Maka teman gue kan julukan anaknya asli kan otohirnya. Betul? Gelar itu penting, betul? Ada solusi. Kiai tanya, kok namanya Imron Pak kasih julukan Kulhu itu gimana? Gini Kiai, saya kan warga NU, sering tahlilan kan ada Kulhunya gitu. Saya hafal, kan saya baca terus pagi siang malam. Akhirnya dia bilang, bener kamu, bener. Malah begitu. Maka ada riwayat zaman Nabi ada seorang sahabat kalau mengimami sholat habis Fatihah, suratnya nggak pernah ganti-ganti berbulan-bulan. Surat Ikhlas berbulan-bulan. Sebagian makmumnya ada yang bilang sama Nabi itu kalau mengimami habis Fatihah, suratnya nggak pernah ganti-ganti berbulan-bulan. Surat Ikhlas terus. Apa ya? Iya. Kebetulan imam tadi soal Nabi ditanya sama Nabi, apa kamu kalau mengimami hadis Fatihah katanya tidak pernah ganti-ganti berbulan-bulan surat Ikhlas? Terus iya Nabi. Kok begitu? Alasannya gimana? Nabi, saya sangat mencintai surat Ikhlas. Kan isinya tidak punya motif apa-apa, murni akidah. Surat yang lain kan masih ada motifnya. Pakai biar kaya gitu. Al-Muluk biar selepas tersiksa kebutuhan. Ikhlas tidak ada niat apa-apa, itu murni ikhlas. Maka saya sangat cinta sama surat Ikhlas. Saya baca terus di dalam maupun di luar sholat. Akhirnya Nabi malah membenarkan sampai 3 kali. Sodakta. Bener kamu. Malah begitu Nabi. Bahkan Nabi mengatakan, hubbuka lil ikhlas, al-ikhlas yudkhiluka jannah, kata Nabi. Dalam hal kamu mencintai surat Ikhlas, sampai kamu baca berkali-kali, surat Ikhlas akan memasukkan kamu ke surga, kata Nabi. Maka maaf, kalau ada imam mengimami surat yang tidak pernah ganti-ganti, jangan dibuat apa itu? Jangan diolok-olok, pasti guru. Itu masalahnya apa? Ini penting sekali. Malah kadang-kadang ngomongnya di belakang guru lagi. Islam itu luas. Yang alim pinter kan, yang alim pinter terpakai, yang bodoh juga terpakai asal mau rutin dikir. Betul? Islam ini luas. Sing alim pinter kan, sing bodoh sama pun ganggu. Sing penting ada acara rutin ngaji, betul? Ngaji itu tiap hari kalau bisa. Maka wakumus tafidan kul la yaumin ziyadatan minal ilmi wasbahfi bukhuril fabaidi ono ngalapaida saben dino ing tambah saka ilmu lan nglangi sekarane baida. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin tahadu bil umatu wa takbatu bil wa tuqaddu bil amali wa tunadu bil wa bisul qawadimi wa yusnas
Ada perlu apa Nabi Musa, kabar gembira Aminah. Yang ada dalam kandunganmu menjelang 8 bulan, man yanzilu alaihi Quran, Nabi kan bakal dituruni Al-Quranul Karim. Menjelang 9 bulan ini selesai. Bu Aminah bermimpi lagi ketemu Nabi Isa terakhir. Nabi Isa alaihis, Nabi Isa manggil-manggil agak panjang panggilannya. Assalamualaikum ya khatama Rasulillah dan bumika ya Rasulullah. Anda siapa Pak? Aku Nabi Isa putranya Bumarnya. Ada perlu apa? Ada perlu apa? Kabar gembira Aminah yang ada dalam kandungan menjelang 9 bulan. An-Nabiyul Mukarram wa Rasul Mu'adzam. Nabi yang mulia, Rasul yang agung. Menjelang lahir Nabi Pak, menjelang subuh malam-malam, rumah Bu Aminah ini terang benderang, sinarnya nampak di atas ribuan kilometer. Bahkan di atas rumah Bu Aminah ini banyak burung-burung berkicau, bahkan burung-burung pada menyanyi menampakkan kegembiraan menjelang lahir Nabi. Burungnya menyanyi, saya tidak ngerti kalau burungnya jenengan bisa nyanyi nggak tahu. Burungnya nyanyi, burung-burung pada menyanyi, dikisahkan oleh Guru Hajroh. Burung pada menyanyi, dikisahkan pakai bahasa Arab. Rohatil abyaru tasdu fi layalil maulid. Rohat bergembira ria, al-abyaru burung-burung tasdu pada menyanyi fi layalil maulid pada malam kelahiran Nabi. Dipanggil apa? Dikisahkan pakai lagu. Rohatil abyaru tasdu fi layalil maulid.
Terus ada 4 orang putri turun lewat atap. Pertama duduk di depan Bu Aminah, yang kedua duduk di belakang Bu Aminah, yang ketiga di kanan Bu Aminah, yang di kiri Bu Aminah. Aminah tanya, kamu siapa? Aminah, aku kan Hawa, istri Nabi Adam. Kok malam-malam kesini? Atas perintah Allah, menemani kamu mau melahirkan. Yang di belakangnya, kamu siapa Bu? Saya kan Sarah, istri Nabi Ibrahim. Malam-malam kesini diperintah Allah, menemani kamu mau melahirkan. Yang kanan, kamu siapa Bu? Aminah, aku kan Asyah binti Muzahir. Kesini diperintah Allah, menemani kamu mau melahirkan. Kamu siapa? Saya kan Maryam, ibunya Nabi Isa. Malam-malam kesini diperintah Allah, menemani kamu mau melahirkan. Maka bidangnya 4 dari alam samawi: Dewi Hawa, Dewi Sarah, Dewi Asyah, Dewi Maryam. Yuk kita bareng-bareng biar dapat barokahnya 4 orang itu dulu. Dewi Hawa, Dewi Sarah, Dewi Asyah, Dewi Maryam. Ayo lagi. Dewi Hawa, Dewi Sarah, Dewi Asyah, Dewi Maryam. Sejarah. Yang terakhir, ini maaf ini terakhir. Saya kepingin yang hadir semua siang ini keinginannya semuanya dikabulkan Allah. Amin. Orang kalau kepingin keinginannya dikabulkan Allah, syaratnya harus rindu sama Nabi. Kalau nggak rindu sama Nabi, nggak mungkin keinginannya dikabulkan Allah. Orang yang rindu sama Nabi itu ada tanda-tandanya. Mencintai amal-amal yang dicintai oleh Nabi. Nabi suka sholat malam, yang rindu suka sholat malam. Nabi suka zikir, yang rindu suka zikir. Nabi suka berselawat, yang rindu suka berselawat. Nabi suka berinfak, yang rindu suka infak. Betul? Nabi suka ke masjid, yang rindu suka masjid. Nabi suka ke majlis taklim, yang rindu suka ke majlis taklim. Nabi suka sholat duha, yang rindu suka sholat duha. Betul? Orang yang rindu sama Nabi itu bahasa Arabnya asyikun Nabi. Asyik itu artinya rindu. Nabi bergelar Al-Mustafa, maka orang yang rindu sama Nabi gelarnya asyikun Mustafa. Maka grup hadir suka keluar dari orang yang rindu sama Nabi, manggilnya pakai bahasa Arab, ya asyikul Mustafa. Hai orang yang rindu sama Nabi, asyik bergembiralah binailil muna, keinginan Anda dikabulkan Allah dengan sebab rindu sama Nabi. Dipanggil pakai lagu, saya pernah dengar dan bisa menunjukkan, ya asyikul Mustafa. Ini lagu terakhir. Biar lengkap. Tadi saya bilang kalau nggak pakai joget nggak lengkap. Betul? Saya ingin lagu terakhir ini semuanya sambil olahraga, kontrol kolesterol. Gerakkan tangan semua, ya. Yang enggak mau gerakkan tangan, saya doakan lapar rezekinya. Yang mau menggerakkan tangan, saya doakan lebih lapar, lipat 70. Siap? Ya asyikul Mustafa.
dari doa itu yang saya sampaikan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan hadir semuanya dapat bersinar Allah. Dimudahkan semua urusannya. Disehatkan badannya. Dengan keturunan yang soleh-soleh. Tentu saja sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Atas permintaan Ustaz Fatih sekali satu sekali doa. Tolong nanti kalau saya baca doa ringankan lisan kita untuk baca amin. Saya melihat dalam kitab Tafsir Soli, Syekh Ahmad Soli mengatakan, ketika ada doa, ada orang mau baca amin, begitu terucap kata-kata amin, tercipta 4 malaikat. Allah menciptakan malaikat dari huruf alifnya al-fa'ala, 2 dari huruf mimnya al-fa'ala, 3 dari huruf ya-nya al-fa'ala, 4 dari huruf nun-nya al-fa'ala. Begitu terucap kata-kata amin, tercipta 4 malaikat, langsung diperintah oleh Allah. Malaikat-malaikat mereka yang baca amin, kamu doakan supaya dosa-dosanya semuanya diampuni Allah. Doa malaikat pasti saja. Allah perintah lagi, malaikat-malaikat mereka yang baca amin, kamu doakan supaya keinginannya dikabulkan Allah. Kalau siang ini tiap seorang yang hadir baca amin 20 kali, terjemah 80 malaikat, betul? Yang hadir kira-kira berapa Ustaz? 200 lebih. 200 lebih. 200 300 lebih. Kalau 200 kali 8, 16.000 malaikat malam ini mendoakan kita semua. Doa malaikat pasti mustajab. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa tabaraka wa ta'ala syahadatina asyhadu Rasulullah alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi zakari ba'di sultan wa maghfir lana dzunubana wa qayyana kullaha wa du'a abadina wa hubahadina wa asadina wa jidadina wa bisyarifina wa bisyarifi masajina wa du'a kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ya Allah ya muyassir wa la tu'assir, ya mujamil tujamil, ya muyassir wa la tu'assir. Rabbi amin bil khair yassir lana kulla asir wa idza taysira kulli asir anika yassir ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika katsira wa anta alimul biha wa basir ikfi hawaijana wa dunya wa akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajriha hadal musalla musalla hidayah ma'asyari ma'mur bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal hudud wal kafatit jamaah wal talamid wal arzak wal istiqomah wal syikha wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.